keluarga toksik itu ada karena ya dibuat dibuat tanpa sadar. tanpa sadar. Hai, Hai, kali ini bersama dengan Rigo Yuda, dan Winda di sini. kita berada di sesi tukar pikiran. Yoi. Apa saja yang diobrolkan di sesi tukar pikiran itu banyak ya pastinya ya. Banyak banget. Dan untuk kali ini kita sudah membawa dalam satu topik yang menarik. Apa nih temanya? Temanya adalah keluarga toksik. Harta yang paling berharga adalah Keluarga. tak kira harta keluarga. Tapi tidak semua ya teman-teman yang ternyata memiliki kesempatan untuk merasakan suasana keluarga yang menyenangkan, Yang hangat, Mm-mm. yang harmonis. Benar. Dan ada juga teman-teman yang ternyata melewati masa kecil, masa muda, masa remaja tuh dalam lingkungan keluarga yang toksik atau beracun. Wah. Kayak ular aja ya beracun Iya. bisa gitu. Ternyata di sini kita punya banyak pertanyaan dan juga banyak Pengalaman juga. pengalaman dari teman-teman yang memiliki pengalaman keluarga toksik pastinya ya. Ya pastinya. Boleh kita baca-baca nih Minda? Di mana dia? Tada! Oh, itu dia. Kita baca. Kita anonimkan namanya ya, karena kita juga ingin menjaga privasi dari yang memberikan pesan ini. Jadi kita anggap saja kali ini namanya A. Ini adalah dokumen negara rahasia. Nah, rahasia ya. Menjadi anak pertama sangatlah beban banget yang dirasakan. Di saat dia tumbuh dewasa, kedua orang tuaku menyuruh aku menggantikan mereka untuk mencari nafkah. Dan ekspektasi mereka besar sekali padaku, tetapi mereka tidak pernah mendengarkan keinginanku. Sedih banget dan merasa tertekan. Wah. Sedih banget. Kasihan nih. ya. Ini ternyata dia dari pertama dia adalah anak pertama. Dia adalah anak pertama. Yang kedua, ketika dia sudah tumbuh dewasa, ternyata orang tuanya malah memberikan tugas yang besar dengan ekspektasi yang terlalu besar bagi si A. Ya. Gitu ya katanya. Dan penuh tanggung jawab. Sebenarnya mengajarkan hal baik untuk bertanggung jawab, tetapi mungkin caranya yang berbeda. Cara kedua orang tuanya menyampaikan itu yang berbeda. Dan di sini dikatakan ekspektasi mereka besar sekali, tapi mereka tidak pernah mendengarkan keinginanku. Berarti tipikal orang tua ini satu arah ya. Jadi tipikal orang tua satu arah itu kayak gini teman-teman. Orang tua tuh hanya memberikan komando atau perintah lah istilahnya, atau obrolan itu hanya dari orang tua ke anaknya. Itu disebut komunikasi satu arah. Ya. Padahal sebenarnya kalau dalam komunikasi dalam keluarga itu kan harusnya dua arah ya. Ya. Mungkin apakah karena orang tuanya sibuk, apakah karena orang tuanya ingin agar si A ini mengikuti aturan terbaik dari si pihak orang tua. Atau mungkin dia takut berbicara karena takut dimarah gitu. Kalau dalam hubungan orang tua dan anak itu kan biasanya kita bilangnya parent ya. Parents itu adalah orang tua. Di sini mungkin bukan parents yang jahat, tetapi cara mendidiknya. Betul. Kita sebut dengan namanya toxic parenting. Asik. Bapak dosen nih. Iya. Jadi toxic parenting ini teman-teman adalah bagaimana cara mendidik seorang anak dari orang tua yang ternyata tujuannya bagus, cuman caranya mungkin tidak tepat. Jadi kan banyak sekali kalau orang tua itu yang menganggap bahwa cara mereka itu adalah paling oke lah. Jadi kalau ada orang yang bilang ke mereka, nanya ke mereka, gimana nih kok gini banget kan orang tua, kamu masih kecil, pasti sering ada kena gitu ya. Walaupun kita sudah menikah tadi bilang kamu masih kecil. Nah kalau toxic parenting ini banyak jenisnya teman-teman. Jadi yang pertama itu caranya orang tua memberikan kebebasan pada anaknya untuk memilih sesuatu tapi tanpa pengawasan. Itu juga termasuk toxic. Oh berarti kalau misalnya dikasih kebebasan itu belum tentu baik juga ya? Ya terlalu bebas, karena kalau ini kan si anak akan berpikir bahwa tenang aja orang tuaku pasti mengiyakan ya. Jadi ini bukan pendidikan yang bagus juga. Termasuk toksik ya? Termasuk toksik, walaupun tidak terlalu terlihat. Terus yang agak berat itu adalah memberikan aturan khusus versi orang tuanya kepada anak tanpa memberikan feedback. Sepertinya si A ini mengalami yang kedua. Jadi mungkin feedbacknya ketika diberikan dia malah kena marah, dan malah orang tua tuh menjadi lebih galak sama si A ya.
Nah, di sini posisi si A kan sebagai anak pertama nih. Ya, anak pertama. Gimana perasaan sebagai anak pertama biasanya? Cukup berat, dimana kita sebagai salah satu yang dilihat, ya bisa dibilang dilihat oleh adik-adik gitu. Kalau anak pertama pengalamannya biasanya jadi yang lebih kasih sayang juga. Jadi yang lebih awal mendapatkan pengalaman, dan biasanya kalau anak pertama itu menjadi panutan ya, Iya, dari adik-adiknya. Ya, itu udah panutan. Panutan. Nah, biasanya ketika kita mendapatkan panutan, kita menjadi panutan itu kan, Kita menjadi panutan. kita menjadi panutan itu ada plus minus. Iya. Plusnya adalah kita dianggap sebagai simbol yang ideal itu gimana. Tetapi minusnya ternyata tidak semua anak siap untuk menjadi panutan dari orang lain. Ya, betul. Apalagi jika sang anak berada dalam umur yang masih muda, masih belum tahu apa gitu ya. Atau apa, masih kecil. Dan mungkin ini yang menyebabkan si A itu akhirnya diberikan tanggung jawab berlebihan oleh orang tuanya. Istilahnya sudah kadung memikirkan bahwa si A ini pasti bisa, si A ini pasti mampu, jadi seperti itu. Nah, sudah komunikasinya satu arah, kemudian ekspektasinya terlalu besar. Keinginannya berlebih ya. Keinginannya berlebih. Kamu bakal menjadi orang sukses gitu. Nah. Kamu harus menggantikan kita, maksudnya orang tua, menggantikan kita untuk mencari nafkah atau mendidik adik-adik gitu. Nah, itu ternyata perlu strategi yang bagus ya. Jadi bagi si A ini, karena dia sekarang bilangnya sedih banget dan merasa tertekan. Mungkin karena kalau dilihat sudah bekerja, sudah dewasa, sebenarnya si A sekarang sudah memiliki kesempatan untuk ngobrol sama orang tuanya. Ya, kalau bisa, benar, utarakan semua isi hati. Coba bicara pelan-pelan dari hati ke hati, sama orang tua. Betul, misalkan si A ini merasa susah komunikasi dengan orang tuanya, mungkin si A bisa mendekati adik-adiknya, bisa manfaatkan adik-adiknya si A untuk ngobrol ke orang tuanya. Jadi siapa tahu dengan begitu komunikasi dua arahnya akhirnya bisa akhirnya bisa terjadi lah ya. Iya, diluruskan lah. Ya sebelumnya belok. Iya, benar. Atau nggak lampu merah aja terus. Lampu merah berhenti terus ya, jadinya nggak ada arah. Semangat untuk si A, semoga ini bisa menjadi momen untuk si A dan orang tua itu memiliki komunikasi yang lebih baik ya. Dan ingat, jangan takut bicara. Apapun isi hati utarakan. Nah, jadi itu untuk si A, kemudian kita menuju di kawan kita B. Lanjut si B. B, gimana nih ceritanya dari B? Saat mendapati kedua orang tuaku berselingkuh dengan orang lain dan sudah tidak terlalu peduli dengan anak-anaknya. Ya, rasanya sangat sedih. Aku ingin memberitahukan kepada mereka, aku sakit hati. Aku diabaikan, tapi mereka sibuk terus. Dan kenapa mereka menikah dan melahirkan aku? Penuh penyesalan, katanya si B. Woi, ini berat ini ya, orang tuanya selingkuh dan anak-anaknya diabaikan. Kita sebagai makhluk biologis pastinya memiliki ketertarikan terhadap lawan jenis ya. Tapi kalau selingkuh di masa sudah menikah itu berat sih menurut saya. Berat banget karena pertama ada komitmen yang dilanggar dari sebuah janji suci yang diucapkan pada saat menikah, itu kan terpaksa dilanggar. Dan yang kedua, ternyata dengan terjadinya perselingkuhan ini, hubungan antara orang tua dan anak yang semestinya bagus itu menjadi renggang. Wah, jadi untuk si B kita bisa bilang pertama tabah. Semoga si B dibesarkan perasaannya, dibesarkan hatinya untuk menghadapi ini semua. Tetapi tenang saja si B bahwa ini akan bisa selesai dengan cara yang baik ya. Sebenarnya kalau misalnya masih kecil kan takut untuk berbicara. Kalau sudah dewasa, apa sih salahnya kita ngomong gitu? Itu nggak benar gitu. Jangan hancurkan keluarga ini. Saya sih berpikir kemungkinan orang tuanya pasti masih memiliki rasa sayang. Nah, mumpung masih memiliki rasa sayang, ini kan masalahnya adalah orang tuanya masih sibuk aja, jadinya susah untuk berkomunikasi. Tapi jika mendapatkan waktu untuk berkomunikasi, B bisa bilang pada orang tuanya tentang apa yang dirasakan. Mungkin saat ini B tidak diketahui oleh orang tuanya bahwa B mengetahui kejadian ini. Jadi utarakan saja, pasti akan ada chaos, pasti ada rasa tidak terima lah dari dua belah pihak. Ketika misalkan itu terjadi ya, B ya, berikan waktu untuk istirahat dulu.
setidaknya semua sudah terlontarkan, semua sudah dapat diomongkan. Jadi kedua belah pihak saling tahu perasaan masing-masing. Nah, jika dalam kondisi yang sudah baik, B bisa kembali untuk ngobrolin. Mungkin suasana agak canggung, tapi setelah diobrolin pasti pelan-pelan bisa akan sampai komunikasi yang baik. Akan ada dua case, ini akan ada dua kasus. Pertama, orang tuanya pernah selingkuh. Yang kedua, orang tuanya masih selingkuh. Nah, jika yang sudah pernah selingkuh dan tidak selingkuh lagi, mungkin ini bisa menjadi sebuah obrolan masa lalu aja. Tapi, kalau orang tuanya masih selingkuh, nah ini perlu waktu B untuk membuat orang tuanya B itu berpikir kembali bahwa selingkuh itu tidak bagus. Siapa sih yang bagus dari selingkuh kan gitu ya, apalagi dalam kondisi sudah menikah. Pasti akan ada rasa emosi, tetapi jika sudah tahu bakalan emosi, mungkin pelan-pelan perlu diomongin. Jangan sampai emosi itu menguasai dan membuat suasana yang jadi tidak lebih baik. Perlu waktu sih emang ya. Perselingkuhan itu suatu hal yang tidak baik ya. Aku sedih jadi ya mendengar ceritanya itu. Terbawa suasana nih. Karena kalau selingkuh itu apapun semua hancur, harta habis, terus keluarga hancur, nggak harmonis, keluarga berantakan, kehilangan semuanya yang sudah capek-capek dibangun dari awal, dari nol sampai sudah ya saya udah di puncak lah gitu. Cuman satu hal seperti itu. Tapi saranku lebih baik kalian nakal dulu sebelum nikah, asik. Nah, Karena bahaya banget ya. Setelah misalnya terjadi perselingkuhan, berantem, tiba-tiba perceraian, benar. broken home, itu dampaknya kepada anak-anak. Jadi kita jujur aja, kita pasti punya rasa nakal dalam hidup. Jadi Rasa suka ingin memiliki seseorang. memiliki seseorang tidak semestinya kan Iya. gitu ya. Atau ingin berada dalam kondisi yang terlarang. Iya. Jadi seperti itu. Tapi untuk beberapa hal yang jangan yang negatif ya. Maksud tantangan-tantangan ini yang membuat adrenalin anak muda itu sangat menggebu-gebu. Iya. Nah, jika teman-teman memiliki keinginan seperti itu di masa muda sebelum menikah, jalankan saja dulu, nakal dulu, puasin nakalnya baru nikah. Karena kalau sudah nakal, maksudnya sudah belum nakal, tapi sudah menikah dan baru nakal, wah itu lebih bahaya. Bahaya banget. Bahaya banget. Jadi jika ada yang masih pingin nakal, nakalnya dulu. Tapi ini bukan pembenaran untuk nakal yang Iya. negatif-negatif ya. Nakal seperti apa yang teman-teman bisa lakukan, silakan teman-teman pikirkan sendiri. Jadi nakal dulu, biar tahu nih efek dari nakal itu apa, biar tahu rasa sakit hati itu gimana, biar tahu rasa kehilangan itu gimana. Dan ketika menikah seharusnya sih tidak ada rasa-rasa ingin nakal lagi ya. Iya. Karena sudah fokus untuk membesarkan anak, mendidik anak, membangun keluarga kecil, gitu, jadi besar. Iya. Semoga B bisa menyelesaikan permasalahan ini. Semoga saja B dalam kondisi yang terbaik dan semoga orang tuanya tidak selingkuh lagi untuk sekarang dan ke depannya. Semangat. Semangat B. Ada lagi. Di sini ada pertanyaan. Pertanyaan. Wah, pertanyaan dari siapa tuh? Anggap saja C ya. Si cantik. C, cantik. Cantik sekali ya. Menurut kalian, apakah seorang anak bisa bertumbuh dengan baik di saat kedua orang tuanya bercerai atau memiliki orang lain di sampingnya? Tadi sudah dibahas. Tapi kita perbesar lagi jawabannya. Sebenarnya kalau orang tua bercerai itu agak susah untuk mendidik anak ya. Agak lebih susah gitu. Karena anak itu misalnya ikut si bapaknya atau ibunya. Misalnya kayak dia tuh ke bapaknya, dia kan butuh sosok seorang ibu. Di sana agak susah untuk bertumbuh menurutku. Itu jangan sampai lah kalau sudah menikah tuh bercerai, jangan sampai. Pasti kayak mentalnya keganggu, bisa aja ke hal-hal negatif. Tapi ada juga sih yang anak tumbuh kembang dengan baik saat kedua orang tuanya bercerai. Ada yang kayak gitu juga. Kita sih bangga ya untuk teman-teman yang bisa menjalani hari yang berat tanpa kedua orang tuanya di sampingnya itu, tapi bisa tumbuh dengan baik. Iya, sangat hebat, luar biasa kalian. Jadi kalau jawabannya dari pertanyaan ini, apakah bisa anak itu tumbuh kembang dengan baik dan ketika orang tua sudah bercerai? Jawabannya bisa. Jawabannya bisa, tapi berat pastinya ya. Jadi bagi para orang tua yang sedang memiliki anak atau yang sedang menjalani hubungan dengan pasangan hidupnya sekarang,
janganlah pernah memikirkan untuk bercerai. Karena kadangkala kita dalam kondisi emosi itu membuat suatu keputusan yang tidak baik, kemudian keputusan tidak baik itu tercipta dan kita tidak ingin memperbaiki atas nama ego. Yang rugi bukan kita, tapi kepada penerusnya kita sih biasanya, itu kepada anak. Rasa sakit, rasa daya rusak dari keputusan yang dibuat oleh orang tua tuh anak yang akan mengalami. Ya benar aja. Karena harusnya anak itu mendapatkan figur dua orang, ayah dan ibu. Jika bercerai, bayangin aja gimana si anak harus mencari figur yang hilang itu. Ya mesti untung kalau orang tuanya bisa menjadi dua figur itu kan. Tapi kalau enggak dan dia harus mencari ke orang lain, belum tentu orang yang dia dapatkan itu orang yang tepat, dan lebih hancur lagi masa depan si anak. Maka dari itu jangan cerai-cerai kalau sudah mengambil komitmen. Bang Anten nih udah nikah, komitmen selamanya. Jadi seperti itu akan lebih baik ya. Ini pertanyaan ya yang kedua. Bagaimana cara agar bisa memberitahukan keinginanku kepada orang tua? Aku ingin kebebasan dan tidak mau ditekan dengan keinginan mereka, karena aku punya mimpiku sendiri. Ini pertanyaan dari D. Kita anggap dari D ya. Ya. Dari Itu dua tuh pengalaman. Yang ini pertanyaan. Ini pertanyaannya. Jadi bagaimana untuk mengutarakan kepada orang tua? Jawabannya simpel. Kembali lagi komunikasi. Iya, ngomong aja. Jangan takut ngomong. Ya, karena mereka itu orang tuamu sendiri, bukan orang lain. Kamu sama orang lain aja berani berantem bacot banyak. Tapi sama orang tua sendiri takut. Gampang ya komunikasi aja, ngomong aja. Tapi mungkin ada beberapa hal yang membuat anak itu sulit berkomunikasi dengan orang tua. Dia melihat sosok orang tua itu sebagai sosok yang superior, sangat susah digapai, atau mungkin dia membayangkan orang tua itu sebagai orang yang susah diajak berkomunikasi. Bisa aja, karena mungkin orang tuanya duluan galak ya. Karena jarak ya. Jadi resepnya ini kembali lagi ke kasus yang pertama. Ini ada toxic parenting itu. Jadi kalau teman-teman ingin berkomunikasi dengan orang tua, caranya gampang-gampang susah. Gampangnya adalah teman-teman itu sudah memiliki orang tua untuk diajak komunikasi. Jadi sudah memiliki ikatan yang seharusnya kuat. Susahnya setiap orang itu memiliki pola komunikasi yang berbeda. Ya. Jadi kalau orang tuanya cukup suportif sama anaknya dari kecil, harusnya komunikasi itu tercipta dengan lebih gampang. Tapi jika orang tua sudah melihat anak itu sebagai sosok yang harus diatur, harus dibentuk versi orang tua satu arahnya sendiri, itu mungkin akan perlu waktu teman-teman untuk mengajak komunikasi yang benar-benar dari hati dengan orang tuanya. Karena ini harus dihilangin dulu nih tembok batasnya, batas-batasan ini. Dan apakah ini perlu proses? Tentunya perlu sekali, dan ingat usaha juga. Teman-teman misalkan berpikir bahwa susah sama komunikasi sama orang tua, duluan kesel, gimana caranya ngomong, udah ngomong dimarahin lagi. Pikir aja gini, ya namanya orang tua gitu. Sudah mulai menua. Kasihan lah kalau kita terlalu memaksakan ego kan ya. Faktor didikannya berbeda. Kalau yang dulu kan lebih keras didikannya, kamu harus numbuk di sawah, gitu. Sekarang kan sawah aja nggak ada gitu. Ibaratnya kayak gitu. Memang sih kalau pola didik orang dulu itu beda ya. Maksudnya kalau orang dulu tuh rasa sih itu keras didikannya dengan mengatakan kalau kamu nggak tak didik seperti ini, kamu mau nggak jadi orang. Iya. Tapi dari beberapa teman yang mendapatkan pola didik seperti itu, ketika saya coba tanya-tanya, itu mereka sebenarnya punya trauma. Ya, tidak ada hidup yang tidak luka sih sebenarnya. Semua pasti pernah merasakan luka. Ya. Tapi bedanya kalau orang dulu itu dia tidak memperlihatkan rasa sakit itu. Mungkin karena malu, mungkin karena mikir lemah gitu ya. Tapi sebenarnya luka, dan luka itu tidak bagus sih sebenarnya. Mungkin kalau sekarang kita melihatnya banyak yang bersuara terhadap didikan orang tua yang tidak benar itu mungkin karena beda zaman aja sih. Tapi rasanya luka yang dihasilkan sama-sama besar aja. Cuman sekarang bedanya orang-orang itu lebih gampang bersuara sih ya. Dan apakah luka-luka ini harus dipandang sebelah mata atau bisa sembuh sambil berjalannya waktu? Ini bukan masalah yang kecil sih. Ini masalah yang besar, dan
luka-luka ini sebaiknya harus disembuhkan dengan cara yang tepat. Ketika teman-teman merasa bahwa ada satu momen teman-teman tidur itu menggigil, ketakutan ketika dipanggil namanya sama orang tua, itu berarti teman-teman sudah merasakan trauma namanya. Bagaimana cara menyembuhkan trauma ini semuanya perlu waktu teman-teman. Dan saya yakin teman-teman akan mampu menemukan cara terbaik untuk menyembuhkan trauma, entah itu ngobrol dengan orang terdekat, entah itu dengan melakukan hal-hal yang menyenangkan untuk mengalihkan, atau melakukan hal-hal positif lainnya ya, harus disembuhkan. Karena kalau tidak ini bisa menjadi semacam rantai setan. Jadi orang tua galak sama anaknya, tidak sembuh lukanya, kemudian dia punya anak, dia melakukan hal yang sama, ada rasa balas dendam, dan ini kan menjadi rantai setan ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah gitu. Keluarga toksik itu ada karena ya dibuat tanpa sadar, tanpa sengaja. Sebenarnya kita sebagai anak ya, kalau melihat tuh mungkin orang tua tuh lelah setelah bekerja mencari nafkah untuk biaya kehidupan pribadi kayak makan sehari-hari, sandang pangan, terus sekolah, mereka capek, lelah, terus tiba-tiba kita minta uang gitu ya, dimarah gitu, terus kita sedih, marah nih, sakit hati gitu. Kita juga sebagai anak harus ngerti orang tua, orang tua capek, bapak capek baru datang dari kerja, mungkin bikinin kopi baru minta uang gitu, biar tidak terjadi hal-hal yang gini ya, yang tidak diinginkan gitu. Kalau dipikir-pikir sih harus saling menghargai ya, harus saling menghargai dan harus sadar dengan kondisi pada saat itu. Jadi mungkin saja luka-luka ini tercipta kebanyakan karena nggak sengaja ya. Ya nggak sengaja. Pasti nggak sengaja. Orang disengajain nggak mungkin. Orang tua udah susah payah juga membesarkan kita gitu, menyayangi kan. Mungkin dia ada masalah, coba tanyakan. Lagi kenapa kok murung gitu. Coba hibur barangkali. Biar kita menghindari ya yang harusnya tidak terjadi. Melihat ini sebagai sebuah fenomena yang dialami oleh hampir semua orang. Dominan diterima oleh teman-teman, tapi mungkin ada juga kasus-kasus yang berbeda yang sangat berbeda banget dengan penanganannya ya. Setiap orang punya masalahnya masing-masing sendiri. Jadi kalau saya basicnya seperti yang dibilang Mawinda, komunikasi itu kalau kita bilang itulah dasar dari semua hubungan ya, hubungan pertemanan, hubungan persaudaraan sampai ke keluarga, anak sama orang tua, itu basicnya adalah komunikasi. Jika ada sesuatu yang terlanjur jelek terjadi, itu dasarnya pasti karena komunikasi yang tidak tepat sasaran. Mungkin dasarnya seperti inilah, si orang tua mengatakan A agar anaknya mau melakukan itu dan mengerti. Tapi ada satu momen ketika itu diberikan pada si anak menanggapinya berbeda, itu saja sudah komunikasi yang berbeda. Nah, jika teman-teman ingin menyelesaikan banyak permasalahan yang terjadi dalam keluarga teman-teman, perbaiki cara komunikasi. Perbaiki cara komunikasi itu adalah bukan dengan teman-teman menganggap cara teman-teman lebih benar dibandingkan orang tua ataupun sebaliknya, tapi bagaimana agar dua pihak mengerti dan mau menyetujui dari pesan-pesan yang disampaikan. Itu caranya pasti beda-beda ya. Beda. Kalau saya sih caranya saya buatin kopi gitu. Nih kopi minum, gimana hari ini gitu. Mencoba menjadi seperti teman lah. Jadi ketika itu ya pijat-pijat dikit, karena mikir kan dia orang tua kita. Kemarin sempat marahan, tapi kasihan dia orang tua. Ya ternyata malah orang tua saya malah cerita, dia si A gini, si B gini, bukan A yang tadi ya, A yang lain itu. Jadi berarti komunikasi sudah terbentuk dengan baik tuh. Kalau sudah terbentuk dengan baik, bisa diminimalisir kok hal-hal yang membuat kita tuh menjadi sedih, menjadi marah atau emosi. Ya, jadi seperti itu ya. Kalau misalnya ada masalah juga dimarahin sama orang tua, jangan cepat emosi kabur dari rumah. Itu nggak baik banget. Tidak baik. Nggak baik banget. Diejek gitu misalnya kan. Ada orang. Ada ya kayak gitu kan, ngejek. Kamu belum mandi bau gitu. Kamu cewek jorok sekali gitu. Jangan langsung sakit hati kabur dari rumah, jangan. Dan kalau kita sebagai anak segede apapun kita tuh
pasti akan selalu dilihat sebagai anaknya Ya, orang anak tua, anak kecil dari Anak orang tua itu ya. Nggak tahu ya, saya punya orang tua juga gitu, maksudnya saya udah segede ini kan, oh gitu. kecil. Tapi selalu dilihat tuh kayak, saya tuh dilihat masih SD SMP. Saya kesal dengan orang tua tuh ngasih ceramah berlebihan. Tapi nggak tahu ya, di umur-umur sekarang tuh malah Kangen. saya kangen Kangen mendengarkan masa-masa itu ya. obrolan-obrolan seperti itu. Kangen saya dimarahin kadang-kadang, mungkin kangen saya diomelin gitu. Kalau niatnya nggak ngomel gitu. Ketika kita merasa pada situasi kangen itu, sebenarnya kita sudah menyadari bahwa orang tua itu sebenarnya sayang kok sama kita gitu. Iya. Jadi nggak ada nggak niat orang tua seharusnya itu untuk menyakiti anaknya sendiri. Apalagi anak darah daging sendiri itu nggak ada seharusnya. Nggak ada orang tua yang ingin menyakiti anaknya. Tidak ada. Tidak ada. Mungkin Ya. caranya berbeda. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Kalau teman-teman memiliki komentar berbeda terhadap cara parenting atau cara mendidik anak dari toxic parenting ini atau family yang toxic ini, bisa langsung komen di bawah ya, biar Komen di kita sama-sama bisa melihat apa sih sebenarnya yang terjadi dari kejadian yang ada di dunia ini ya sih. Iya sih. Dan sama-sama belajar. Sama-sama belajar. Dan karena menjadi orang tua itu tidak ada sekolahnya. Benar. Orang tua yang baik nggak ada sekolahnya. Nggak ada sekolahnya jadi orang tua yang baik. Dan semua itu belajar dari pengalaman. Pengalaman. Benar. Ingat, belajar dari sebuah pengalaman. Dan kalau teman-teman menyukai tayangan ini, Ingat subscribe. ingat share. Iya, share. Dan Share. ingat like juga ya. Kita suka melihat jempol-jempol ke atas. Komen juga. Kita bertukar pikiran. Oke. Jadi sekian dulu ya teman-teman. Semoga kondisi teman-teman semua dalam keadaan baik. Semoga semua masalah dengan orang tua itu berakhir dengan baik, harmonis. Semoga komunikasinya tercipta dengan baik juga. Beliau Yuda pamit. Indah pamit. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye. Bye-bye. Bye.